Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Zulaikah, beserta teman-teman semua, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Kami mewakili kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang. Saya Muhammad Lutfi, kemudian ada teman saya Ahmad Behaki, ada teman saya lagi Durwatul Muna, dan yang satu adalah Riza. Ini kami akan memaparkan dan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif. Saya sebagai pembuka dari kelompok 1 akan mengulas sedikit tentang pengertian daripada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan struktur secara jelas sejak awal hingga pembuatan desain pembuatannya. Sebenarnya banyak sekali bentuk dan cara penulisan karya ilmiah yang kita temui. Bentuk luasnya bisa berbeda, namun jiwa dan penalarannya adalah sama. Atas dasar itu, yang paling penting adalah bukan mengetahui teknik-teknik pelaksanaannya, melainkan memahami dasar pikiran yang melandasinya. Lanjut. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara menilai hubungan antar variabel yang dianalisis secara statistik. Dalam definisi lain disebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula, pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Metode ini juga disebut dengan metode discovery. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau pada ampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi itulah sedikit dari pembuka untuk kelompok 1 yang membahas tentang pengertian penelitian kuantitatif. Untuk materi-materi selanjutnya akan diteruskan dan dilanjutkan oleh teman-teman kami, yaitu Ahmad Behaki, Durwatul Muna, dan Muhammad Reza. Sekian, terima kasih dari kami. Selanjutnya monggo kami persilahkan untuk teman saya. Kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihan metode penelitian kuantitatif. Surya Brata menjelaskan beberapa kekuatan metode penelitian kuantitatif, yaitu memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara ekstra, mengikuti tata pikir dan data kerja yang pasti dan konsisten. Data kerja diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan mudah dianalis. Memungkinkan penggunaan teknik analis, statistik, dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. Hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kebenaran diterima secara sepakat oleh para pengamat, sehingga kesimpulan yang dicapainya kuat. Kekurangan metode penelitian kuantitatif berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi tidak sesuai realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin, bahkan menyesatkan. Data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis enggan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Meningkatkan keterampilan mengelola kegiatan belajar mengajar, memahami problem-problem murid, dan kemampuan memecahkan problem-problem tersebut dengan cara yang efektif. Sanggup mengorganisir atau membimbing, mendorong, dan menilai proses dan hasil-hasil belajar murid-murid di sekolah.
terjadinya perubahan sikap yang positif, menumbuhkan semangat kerja guru-guru dalam pelaksanaan tugas pengabdiannya, menumbuhkan kepercayaan pada diri guru-guru, kemampuan dan tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, dan bermanfaat dalam melaksanakan tugasnya, menumbuhkan kemampuan guru-guru dalam jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bihaki. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Dan di sini saya mendapat bagian tentang ciri-ciri penelitian kuantitatif. Ciri khas penelitian kuantitatif adalah adanya sumber teori yang kuat, potensi, definisi operasional, proses pengumpulan data dengan angket. Jadi dalam ciri-ciri ini kita masuk dalam pengertian yang sudah diterangkan oleh teman kami, yaitu bahwasanya ciri-ciri dalam sebuah penelitian kuantitatif ini berhubungan tentang yang namanya angka-angka. Sifat realitasnya dapat diklarifikasikan konkret, beda dengan penelitian kualitatif itu belum bisa dinamakan konkret. Kalau yang penelitian kuantitatif ini bisa dinamakan konkret, teramati dan terukur, beda dengan yang kualitatif. Hubungan penelitian dengan yang diteliti independen supaya terbangun objektif. Terus hubungan variabelnya sebab dan akibat. Cenderung membuat generalisasi, cenderung bebas nilai, terus menggunakan pola pikir deduktif, umum, khusus, yang berusaha memahami semua suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Logika yang dipakai yaitu adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Di sini saya terdapat banyak dari pengertian ciri-ciri dalam sebuah penelitian kuantitatif. Dilanjutkan yaitu dengan penggunaan metode penelitian kuantitatif. Antara metode kuantitatif dan kualitatif tidak perlu dipertengkarkan. Karena kenapa? Karena keduanya ini saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Dari pengertian yang tadi, yaitu adalah sebuah ciri-ciri, bahwasanya ciri-ciri dari kuantitatif itu yaitu lebih konkret daripada penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik. Di sini dalam sebuah metode penggunaannya, yang poin A, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah merupakan penyimpangan antara seharusnya dengan yang terjadi antara atun dengan pelaksanaan, antara teori yang terjadi antara rencana dan pelaksana. Terus poin selanjutnya yaitu adalah bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu polisi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, tetapi tidak mendalam. Hanya meluas saja, tetapi tidak mendalam secara penuh. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Terus bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain, untuk kepentingan ini metode eksperimen paling cocok digunakan. Misalnya pengaruh jamu terhadap kesehatan. Ini terdapat banyak poin-poin dari penggunaan cara metode penelitian kuantitatif.